Kalau nanti petugas Badan Pusat Statistik datang ke tempat usaha atau rumah kita, sambutlah mereka dengan baik. Berikan jawaban yang benar dan apa adanya. Nggak perlu ditutup-tutupi. Lagi susah ya jawab apa adanya. Lagi naik ekonomi jawab apa adanya. Kan kita tahu tujuannya nanti pemerintah biar mudah mengetahui mana yang perlu dibantu dan mana yang tidak. Jadi, satu data yang jujur dari kita bisa menjadi bagian dari kebijakan yang bermanfaat buat jutaan orang. Sebab untuk apa pemerintah melakukan sensus ekonomi? Jawabannya sangat sederhana. Karena negara tidak mungkin membuat kebijakan yang tepat tanpa data yang benar. Bayangkan, seorang dokter diminta mengobati pasien tanpa pemeriksaan. Tentu akan terjadi salah obat. Dan begitu pula dengan pemerintahan. Kalau tidak tahu kondisi ekonomi masyarakat secara nyata, bagaimana mungkin membuat kebijakan yang tepat? Sensus ekonomi adalah ibarat foto besar kondisi ekonomi seluruh Indonesia. Semakin jelas fotonya, maka semakin tepat kebijakannya. Melalui sensus ini, pemerintah dapat mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi dunia usaha di Indonesia. Mulai dari usaha mikro, usaha kecil, koperasi, hingga perusahaan besar. Berapa jumlah tenaga kerja yang terserap, bagaimana perkembangan omset usaha, dan usaha apa saja yang sedang tumbuh, daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih, bahkan sekarang juga dipetakan perkembangan ekonomi digital, penggunaan internet dalam usaha, hingga tren ekonomi ramah lingkungan. Semua informasi itu sangat penting agar pembangunan tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, melainkan berdasarkan kenyataan di lapangan. Dan manfaatnya juga akan kembali kepada masyarakat. Kalau hasil sensus menunjukkan bahwa banyak UMKM di suatu daerah membutuhkan pelatihan digital, pemerintah dapat melakukan pelatihan di daerah tersebut. Kalau ternyata akses pembiayaan masih rendah, program bantuan modal bisa diarahkan ke sana. Kalau suatu wilayah berkembang menjadi kawasan industri baru, pemerintah dapat membangun jalan di sana, listrik, internet, pelabuhan, atau fasilitas pendukung lainnya. Dan semuanya itu membutuhkan data, karena tanpa data, kebijakan hanya menjadi tebakan. Belakangan ini, media-media sosial dipenuhi oleh video pendek yang mengatakan bahwa sensus ekonomi hanyalah cara pemerintah cari-cari kesalahan para pelaku usaha. Ada juga yang mengatakan bahwa semua data nantinya akan dipakai untuk mengejar pajak. Kalau mendengar narasi seperti itu, tentu akan membuat banyak orang menjadi khawatir. Tapi, apakah benar demikian? Atau jangan-jangan kita dibentuk untuk takut sebelum kita mengetahui fakta yang sebenarnya? Dan harusnya pemerintah juga lebih aktif untuk memberitahu apa saja tujuannya ketika sesuatu dilakukan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita menilai sebuah kebijakan, ada satu kebiasaan yang harus dan
mulai sekarang ini kita bangun sebagai masyarakat dewasa. Dan jangan mudah percaya langsung kepada video pendek berdurasi 1 menit. Harusnya cari dulu sumber resminya, pahami aturannya, baru kemudian kita mengambil kesimpulan. Sebab karena di media sosial hari ini rasa takut lebih sering cepat menyebar daripada fakta. Pertanyaan pertama yang paling banyak muncul adalah, apakah data usaha saya akan diberikan ke kantor pajak? Jawabannya adalah tidak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, data individu maupun perusahaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik bersifat rahasia. Data tersebut tidak boleh diberikan ke instansi lain untuk kepentingan pemeriksaan kepajakan, penyidikan, atau kepentingan hukum lainnya. Petugas sensus bahkan mengucapkan sumpah untuk menjaga kerahasiaan seluruh data yang diperoleh. Artinya, yang dipublikasikan bukanlah data milik satu orang atau satu perusahaan. Yang diumumkan hanyalah data gabungan atau statistik nasional. Misalnya, berapa jumlah UMKM di sebuah kabupaten, berapa banyak usaha kuliner, berapa banyak tenaga kerja, dan berapa persen usaha yang telah menggunakan internet. Tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa si A atau si B memiliki omset puluhan miliar. Itulah yang disebut statistik. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kalau begitu, untuk apa pemerintah melakukan sensus ekonomi? Jawabannya sangat sederhana. Karena negara tidak mungkin membuat kebijakan yang tepat tanpa data yang benar. Bayangkan, seorang dokter diminta mengobati pasien tanpa pemeriksaan. Tentu akan terjadi salah obat. Dan begitu pula dengan pemerintahan. Kalau tidak tahu kondisi ekonomi masyarakat secara nyata, bagaimana mungkin membuat kebijakan yang tepat? Sensus ekonomi adalah ibarat foto besar kondisi ekonomi seluruh Indonesia. Semakin jelas fotonya, maka semakin tepat kebijakannya. Melalui sensus ini, pemerintah dapat mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi dunia usaha di Indonesia. Mulai dari usaha mikro, usaha kecil, koperasi, hingga perusahaan besar. Berapa jumlah tenaga kerja yang terserap, bagaimana perkembangan omset usaha, dan usaha apa saja yang sedang tumbuh, daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih. Bahkan sekarang juga dipetakan perkembangan ekonomi digital, penggunaan internet dalam usaha, hingga tren ekonomi ramah lingkungan. Semua informasi itu sangat penting agar pembangunan tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, melainkan berdasarkan kenyataan di lapangan. Dan manfaatnya juga akan kembali kepada masyarakat. Kalau hasil sensus menunjukkan bahwa banyak UMKM di suatu daerah membutuhkan pelatihan digital, pemerintah dapat melakukan pelatihan di daerah tersebut. Kalau ternyata akses pembiayaan masih rendah, program bantuan modal bisa diarahkan ke sana. Kalau suatu wilayah berkembang menjadi kawasan industri baru, pemerintah dapat membangun jalan di sana, listrik, internet, pelabuhan, atau fasilitas pendukung lainnya. Dan semuanya itu membutuhkan data. Karena tanpa data, kebijakan hanya menjadi tebakan. Jadi, bukan hanya pemerintah yang bisa memanfaatkan hasil sensus ini, investor juga akan melihatnya. Pelaku usaha menggunakannya untuk membaca peluang pasar.
dan peneliti bisa memanfaatkannya untuk mencari solusi, sedangkan perguruan tinggi bisa menjadikannya untuk penelitian, dan pemerintah daerah bisa menjadikannya dasar menyusun pembangunan. Jadi manfaatnya jauh lebih luas daripada yang dibayangkan. Dan tentu saja setiap warga negara berhak bertanya, berhak mengkritik, bahkan mengawasi jalannya sensus. Itu adalah bagian dari demokrasi. Tetapi kritik yang baik itu harus dibangun di atas fakta, bukan di atas ketakutan atau bahkan menakut-nakuti. Dan yang lebih penting, bukan dari video pendek yang belum tentu benar. Kalau nanti petugas Badan Pusat Statistik datang ke tempat usaha atau rumah kita, sambutlah mereka dengan baik. Berikan jawaban yang benar dan apa adanya. Nggak perlu ditutup-tutupi. Lagi susah ya jawab apa adanya. Lagi naik ekonomi, jawab apa adanya. Kan kita tahu tujuannya nanti pemerintah biar mudah mengetahui mana yang perlu dibantu dan mana yang tidak. Jadi, satu data yang jujur dari kita bisa menjadi bagian dari kebijakan yang bermanfaat buat jutaan orang. Sebab negara-negara yang maju tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung megah, gedung tinggi, tetapi juga oleh data yang akurat. Karena data yang benar akan melahirkan keputusan yang benar. Dan keputusan benar akan membawa kesejahteraan menjadi lebih merata. Karena datanya semua ada. Mari kita biasakan mencari fakta sebelum menyimpulkan. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah masyarakat yang paling mudah percaya, melainkan masyarakat yang paling rajin memeriksa kebenaran. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Burung merpati terbang beriring hinggap sejenak di dahan cemara. Data yang jujur menjadi cermin agar kebijakan tepat sasaran bagi negara. Jangan mudah termakan cerita, apalagi kabar tanpa landasan. Orang bijak mencari fakta sebelum menjatuhkan penilaian. Boleh berbeda dalam pendapat, itu indah dalam demokrasi. Namun kebenaran tetaplah didapat bila akal berjalan bersama nurani. Saya Beni Budaya.